Pak Prabowo harus mengambil tindakan tegas dan menertibkan pinjol-pinjol legal dan resmi dari OJK. Kalau Bapak hanya mengandalkan semua permasalahan ini hanya diserahkan sepenuhnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan OJK sendiri menyerahkan hal ini kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, AFI sendiri menyerahkan sepenuhnya hal ini kepada penyelenggara masing-masing, negara ini akan kacau. Percuma Bapak pidato setiap saat menyampaikan kita akan menekan angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Nggak akan bisa, Pak. Ya, dari dulu saya suarakan gitu loh. Sejak era Bapak Jokowi, pinjol jangan dianggap sepele. Pinjol jangan dianggap enteng. Jangan menunggu banyak yang mati dulu, banyak yang miskin dulu, baru tiba-tiba kita masuk menjadi pahlawan kesiangan. Dari awal benahi dan perbaiki. Ya, pinjol ini mesin digital penghisap kekayaan rakyat Indonesia gitu loh. Semua penghasilan rakyat Indonesia akan dihisap dalam hal ini dengan bunga dan denda yang sangat luar biasa. Ya, itu baru sekelas bunganya saja. Belum lagi dengan cara penagihannya, belum lagi desakannya, belum lagi dorongannya ya untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan. Jadi kalau Bapak Prabowo setiap kali pidato selalu menyampaikan Indonesia akan menjadi Indonesia emas 2045. Indonesia akan ditekan angka kemiskinannya. Masalah pinjol tidak Bapak selesaikan. Percuma Bapak berkor-kor. Ya, 10 periode Bapak memimpin Indonesia, kemiskinan ini akan makin parah, Pak. Ya, bukan terselamatkan tapi makin parah. Bapak bisa lihat betapa buasnya pinjol ketika sudah mendapatkan satu data nasabah yang melakukan peminjaman. Seperti apa cara mereka menghisap dari hasil pekerjaan mereka. Sehingga untuk yang dia suap pagi sore aja udah gak ada. Ya, apakah kita hanya membiarkan dalam hal ini? Apakah pemerintah tidak mau hadir dalam hal ini? Sekarang ada sidang, ya, dugaan kartel yang ditemukan oleh KPPU. Apa Bapak tidak mau intervensi biar ini lebih terang benderang? Bahkan semua pihak yang terkait sedang berusaha untuk menutupi. Seolah-olah hal ini tidak terjadi. Mulai dari OJK sampai AFPI membela habis-habisan dari pinjaman online. Pada dasarnya yang merasakan di lapangan adalah masyarakat Indonesia sendiri. Terutama mereka yang sudah berkecimpung di pinjaman online, pasti mereka paham gitu. Ya, saya rasa Bapak Prabowo sudah saatnya untuk bangun dari tidur Bapak gitu loh. Bapak tidak usah terlalu percaya dengan data yang diberi oleh orang sekitar Bapak, tapi Bapak harus bentuk satu tim yang benar-benar Bapak bisa percaya untuk melihat fakta ini di lapangan. Angka kemiskinan tidak menurun, Pak. Ya, banyak hal yang memunculkan kemiskinan tersebut. Ya, terutama Bapak mungkin periksa dulu semua menteri-menteri Bapak. Semua dana yang Bapak serahkan ke Danantara dan segala macam, itu dana tidak sampai ke pasar. Ya, saya memang bukan pengamat politik. Saya di sini hanya pengen pemerintah hadir dalam menyelesaikan permasalahan pinjaman online. Memang terlalu banyak permasalahan di negeri ini, tapi masalah pinjol sejak kemunculan mereka sampai sekarang itu tidak pernah tersentuh. Ya, pemerintah sesekali membahas hal itu. Di era Bapak Jokowi pernah dibahas. Ya, Bapak Jokowi menyampaikan banyak rakyat yang tertekan dengan bunga tinggi. Ya, banyak rakyat yang menderita dan didesak gara-gara penagihan yang tidak beretika. Di era Bapak, Bapak pun juga pernah menyampaikan sendiri bahwasannya ya, banyak rakyat kita yang masih meminjam di rentenir. Bahkan Bapak membesar-besarkan bahwa Bapak telah membuat koperasi merah putih. Tapi faktanya rakyat Bapak masih terjerat dengan pinjaman online. Saya pengen melihat ya salah seorang patriot itu, salah seorang pejuang itu gitu, untuk benar-benar membela rakyatnya. Hari ini pinjaman online sudah sangat luar biasa. Ganasnya sudah nggak usah ditanya lagi. Ngerinya mereka sudah nggak usah dibilang lagi gitu. Sudah berapa banyak nyawa yang direnggut gara-gara pinjaman online. Ya, apakah Bapak hanya bisa diam saja? Apakah Bapak hanya berkoar-koar angka kemiskinan selalu menurun? Angka kemiskinan tidak pernah menurun, Pak. Angka kemiskinan terus bertambah. Yang menurun itu perpindahan. Ya, dari anak ke cucu itu ada. Ya, dari ibu ke anak itu ada. Ya, itu baru menurun gitu loh.
Tapi kalau Bapak bilangin menurun, bahwasannya sudah sejahtera di lapangan, itu nggak ada. Sudah sejahtera di tengah masyarakat, itu nggak ada. Bahkan menjerit Pak sejak Bapak mengambil alih periode yang ada di Indonesia, Bapak menjadi pemimpin nomor 1 RI ini. Semua bisnis orang macet semuanya. Entah apa yang sedang terjadi. Entah cara apa yang mau Bapak tunjukkan, kami nggak tahu. Yang jelas masalah pinjaman online ini adalah masalah yang serius. Ya, masalah yang bukan main-main lagi. Sudah berapa banyak rakyat Bapak yang kehilangan nyawa gara-gara hal ini? Sudah berapa banyak rumah tangga yang hancur gara-gara pinjaman online? Sudah berapa banyak mereka, seorang ibu yang kehilangan anaknya gara-gara tidak mampu lagi menafkahi? Banyak kasus sebenarnya dari pinjaman online. Ya, jadi menteri-menteri Bapak coba ditanya, Komdigi coba ditanya, sejauh apa dia memantau kasus-kasus yang seperti ini. Dulu ada namanya Kominfo, ya, sejauh mana gitu dia memantau dalam hal ini. Ya, harusnya Bapak meninjau ulang dalam hal ini, Pak. Tidak bisa hanya dibiarkan. Bapak mengandalkan OJK sendiri kita nggak tahu lagi visi misinya seperti apa. Bahkan semua laporan tentang pinjaman online itu dianggap tidak berguna sama sekali. Dan saya berharap dengan sesingkat video ini Bapak Prabowo bisa terbuka lagi pemikirannya untuk melihat lagi ke bawah betapa banyaknya rakyat Bapak yang dibebankan dengan bunga tinggi, penagihan tidak beretika, diancam setiap hari, harta mereka diambil dengan bunga yang tinggi. Bapak harus membuka mata Bapak lebih lebar lagi. Lihatlah tangisan mereka. Mereka nggak tahu harus mengadu kemana. Kalau dibilangin OJK ini adalah perilaku konsumtif, memang benar. Ini adalah perilaku konsumtif. Tapi apakah perilaku konsumtif ini layak untuk seperti ini? Ya, mereka kekurangan literasi. Kalau mereka kekurangan literasi, harusnya tidak terlalu pesat penyodoran pinjaman online. Tidak di mana-mana iklannya ditaburkan. Ya, seakan-akan penuh jebakan, memancing jebakan. Iklannya penuh tipu daya. Ya, dan masyarakat semuanya, teman-temanku yang mengalami telat bayar di pinjaman online, bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Isi di dalam kolom komentar. Kalau Anda diberi kesempatan untuk memblokir 3 pinjol saja, kira-kira pinjol apa yang mau Anda blokir dan kenapa? Anda isi di dalam kolom komentar. Biar semua mata terbuka gitu. Jangan Anda mengedepankan rasa takut Anda saja, sehingga setiap hari Anda hanya sibuk gali lubang tutup lubang. Ya, mungkin dari saya cuman itu aja buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan video ini bisa sampai kepada tujuan kita, kepada Bapak Presiden kita atau Bapak Wakil Presiden yang mau melihat lagi fakta yang terjadi di lapangan. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Ribuan debt collector pinjol akan segera dipecat. Senang nggak teman-teman semuanya? Yang senang tentang pinjaman online memecat ribuan debt collector siapa? Isi di dalam kolom komentar. Kira-kira kalau diberikan kesempatan, Anda pengen memecat pinjol dari aplikasi mana teman-teman semuanya? Coba dong isi dulu di dalam kolom komentar. Oke. Kenapa saya sampaikan ribuan debt collector pinjol akan dipecat? Ya, ingat nggak? Di bulan Juni dan bulan Juli saya sempat sering menyampaikan kalau memang benar POJK nomor 11 tahun 2024 ini dipakai semuanya, ya, dan pinjol benar-benar berpatok pada credit scoring, ya, pinjol tidak lagi berpatok pada data Anda, otomatis pinjol akan menemukan nasabah-nasabah yang mantap-mantap, yang nomor 1 semuanya gitu. Kalau pinjol sudah menemukan nasabah yang nomor 1, otomatis pinjol tidak butuh lagi yang namanya debt collector. Buat apa nambah-nambah anggaran? Ya, ini kalau POJK-nya berjalan. Kita masih ingat gak dengan yang disampaikan OJK? Dengan adanya POJK nomor 11 tahun 2024, yang mana pinjol akan menjadi pelapor slik, kedepannya pinjol sebelum mencairkan dana untuk calon si borrower atau calon si nasabah, kata OJK nih ya, calon nasabah harus memperhatikan dulu satu, kredit scoringnya. Bagaimana kredit scoringnya? Ya, apakah track record dia selama ini baik? Apakah perjalanan kredit dia ini sangat baik, tidak ada telat atau segala macam? Dan dia harus berpatok pada kredit scoring atau
yang disebut dengan SLIK hari ini, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Di sana semuanya sudah ada ranking setiap calon si nasabah. Apakah nasabah ini pernah macet, pernah menunggak, pernah tidak bayar, atau segala macam. Kalau hal itu tidak ada, pinjol boleh mencairkan dana untuk si debitur. Apakah hanya sebatas untuk SLIK ini aja yang dilihat? Tidak. Ya, di dalam POJK itu lengkap semuanya. Selain jadi pelapor SLIK, habis itu mempunyai credit scoring, ada analis, dan habis itu harus berpatok pada batas maksimum tadi. Batas maksimum adalah satu orang cuma boleh meminjam di 3 pinjol. Jadi kalau step by step ini dilakukan oleh pinjol, ya, pinjol benar-benar menilai calon nasabahnya, benar-benar melihat rankingnya, benar-benar melihat calon si nasabahnya ini bagaimana perjalanannya selama ini, saya yakin nasabah nilai 10 pasti akan didapatkan oleh pinjaman online. Kalau pinjaman online sudah mendapatkan nasabah nilai 10, buat apa lagi debt collectornya? Ya, coba teman-teman perhatikan, sudah berapa banyak kira-kira pinjol yang mulai berkurang menggunakan debt collector. Kalau sudah mulai berkurang debt collector yang melakukan penagihan terhadap diri Anda, berarti pinjol benar-benar sudah mengurangi anggaran. Ya, ngapain lagi gitu loh? Karena dia pasti akan menemukan nasabah-nasabah yang berkualitas, nasabah-nasabah yang tepat waktu dalam pembayaran, taat dalam pembayaran gitu loh. Tapi kalau masih sama, ya, pinjol masih sama, penagihannya pun juga makin ganas, makin gencar dan segala macam, berarti pinjol belum mematuhi aturan yang ada. Yang mana POJK itu diberlakukan 31 Juli 2025. Sekarang di bulan Agustus, berarti sudah berjalan dong, ya kan? Jadi teman-teman yang mau minjam sekarang itu sudah memenuhi seleksi yang ada. Ya, tahap seleksinya SLIK Anda akan dicek, kredit scoringnya perjalanannya seperti apa, analis akan menilai, fintech data center seperti apa, batas maksimum gimana. Ya, itu step by step yang akan dilalui. Maka dari itu si debt collector pasti akan dikurangi. Kalau debt collector dikurangi, pihak ketiga juga dikurangi. Ya, ngapain lagi buang-buang anggaran? Orang tidak akan ada yang macet kok. Karena yang ditemukan nasabah berkualitas. Ya enggak, otomatis angka pengangguran akan lebih meningkat lagi tuh. Debt collector yang akan menjadi calon pengangguran siap-siap aja gitu loh. Ya, kalau hal ini dipakai. Tapi justru sebaliknya, kalau hal ini tidak dipakai, debt collectornya bukan dipecat, tapi makin diperbanyak. Ya, karena kan dia asal mencari nasabah. Kredit scoring tidak dilihat, SLIK tidak dipedulikan, batas maksimum juga tidak dipedulikan, ya akhirnya asal aja memberikan pinjaman. Terserah, yang penting dia memberikan pinjaman, ya sudah gitu loh. Yang penting data-data mereka dapat. Otomatis bukan dikurangi debt collector ini, tapi malah ditambah. Ya, teman-teman maunya yang mana? Mau dikurangi apa mau ditambah? Pastinya mau dikurangin dong. Pastinya mau dipecat dong. Yuk sama-sama kita kawal. Benar atau tidak, aturan yang dibikin OJK itu telah ditaati oleh pelaku usaha jasa keuangan. Siapa pelaku usaha jasa keuangan? Pinjol. Ya, bagaimana caranya kita menilai bahwa ini telah dipakai atau tidaknya? Kita bisa lihat. Anda kan sudah meminjam tuh. Anda sudah meminjam misalnya di awal tahun 2025. Anda sudah meminjam misalnya 3 pinjol. Ya, sudah mengalami telat bayar dan Anda tidak mampu bayar. Tiba-tiba, ya, baru-baru ini Anda mengajukan pinjol dan itu cair. Berarti mereka tidak memperhatikan hal itu. Ya, kalau mereka tidak memperhatikan hal itu, yang rugi mereka sendiri. Anda dapat bonusnya. Ya, karena ada batasan maksimal. Ya kan, satu orang cuma boleh 3. Dan mereka harus memperhatikan SLIK, berarti data Anda tidak masuk SLIK. Ya, mereka harus perhatikan fintech data center. Data Anda juga tidak masuk dalam fintech data center. Begitu ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sesuai dengan yang kita inginkan gitu loh. Debt collector akan dipecat, bahkan ribuan debt collector akan terancam untuk kehilangan pekerjaan ini kalau POJK ini berjalan gitu loh. Karena ini kalau sekarang mungkin sudah kurang lebih 15 hari ya, 15 hari berjalan sejak 31 Juli 2025 gitu loh. Sekarang sudah Agustus, berarti udah 15 harian mau mendekati 20 hari berjalan gitu loh. Ya sama-sama kita lihat nanti gitu loh. Apakah akan ada pengurangan debt collector atau malah terjadi penambahan debt collector. Kalau terjadi pengurangan debt collector berarti aturannya jalan.
Kalau terjadi penambahan debt collector berarti aturan ini tidak jalan. Ya, seleksi tadi tidak dipakai. Step by step tadi tidak difokuskan oleh si pinjolnya sehingga dia mendapatkan nasabah yang salah. Ya, kan semuanya sudah diatur sama OJK. Supaya dia jangan mendapatkan nasabah yang salah, pakai nih step-step yang ada ini. Jadi teman-teman juga seperti itu. Jadi kalau Anda misalnya mana tahu, ya kan, karena saya setiap live itu selalu bertanya, Bang, saya sudah galbay 2 tahun yang lalu, Bang. Saya sudah galbay, Bang, 1 tahun yang lalu. Kira-kira kalau saya mengajukan lagi cair nggak ya? Ya coba aja gitu loh. Saya nggak tahu cair atau tidak cairnya, saya kurang tahu dalam hal itu. Tapi yang jelas Anda coba aja gitu loh. Kalau cair ya berarti mereka tidak mempunyai credit scoring. Berarti mereka tidak memakai slip. Ya itu aja gitu. Tapi kalau nggak cair ya jangan berkecil hati. Berarti peraturan ini mereka pakai semuanya. Jadi kita untuk mengujinya ya ajukan aja gitu loh. Ya nggak sih? Kalau misalnya Anda sudah telat, Anda sudah ada misalnya 3 aplikasi, habis itu telat bayar, dan Anda penasaran apakah POJK ini dipakai atau tidak, ya kita uji dulu. Ya kalau dananya cair berarti hal ini tidak dipakai. Ya sudah, itu bonus buat Anda. Oke teman-temanku, mungkin dari saya cuma itu aja, dan kita berharap sama-sama ini benar-benar kita lihat nanti benar atau tidak debt collectornya itu akan dipecat kalau POJK ini dipakai. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.